Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pendengar, perkenalkan kami CPNS dari Kementerian ATR BPN. Siang ini kami akan mengadakan podcast Latsar. Kali ini kita akan mengangkat topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu luar biasa kaya dengan keberagaman, mulai dari suku, bangsa, adat hingga agama. Nah, di episode ini kita akan bahas bersama gimana peran kita sebagai ASN sebagai perekat bangsa sekaligus teladan dalam menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin bisa dari pendapat Bang Ferry, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri menurut Abang gimana sih, Bang? Siap, terima kasih Kak Dwina. Baik. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Disatukan oleh bangsa Indonesia dalam satu bangsa, tidak disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, disatukan dalam satu tujuan yang diutarakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ngomong-ngomong tentang bahasa, saya ingin menceritakan pengalaman indah tentang sempurnanya bahasa Indonesia. Eh, Pada suatu waktu, eh, kami pernah mengadakan kegiatan yang terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Minang, suku Jawa, suku Sunda. Dan di dalam kegiatan itu kami mencoba menggunakan bahasa masing-masing, bahasa daerah, yang mana kegiatan tersebut tidak berjalan lancar karena tidak ada satu pengikat. Yang yang aku maksud, pengikat tersebut adalah bahasa. Jadi kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik tanpa adanya kesepahaman dalam bahasa. Jadi disitulah indahnya bahasa Indonesia yang mampu menyatukan perbedaan-perbedaan di dalam Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah Indonesia. Sekian menurut saya, Mbak. Oke, terima kasih untuk Bang Ferry penjelasannya ya. Berarti intinya Bhinneka Tunggal Ika ini kita walaupun berbeda-beda tetap kita satu jiwa ya. Kalau menurut Mbak Indah sendiri, Bhinneka Tunggal Ika ini gimana Mbak pendapatnya sendiri? Kan Mbak dari ini nih, dari Sumatera Utara. Mungkin boleh Mbak. Oke Kak Dwi, thank you. Mungkin untuk dari Sumatera Utara, dari Bhinneka Tunggal Ika itu dari bahasa kali ya Mbak. Kan kalau kita di Sumatera Utara ini kan berbagai suku, berbagai bahasa, tapi dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di tempatku sendiri, kebetulan aku di Kota Sibolga, Sumatera Utara, kita itu juga orang pesisir gitu. Kadang kita yang orang Batak jadi pendatang di Sibolga karena rata-rata orangnya orang-orang pesisir, orang-orang Melayu. Jadi pada saat kita berbicara kepada orang-orang pesisir, kadang ada miscommunication gara-gara beda bahasa kan. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia, kita masih bisa lebih ngobrol, lebih berbicara lebih baik seperti itu. Nah, untuk Kota Sibolga sendiri, aku nih mau mengenalkan nih Kota Sibolga. Walaupun kecil, cuma 10 kilometer persegi, tapi banyak suku Mbak di dalam Kota Sibolga ini, ada suku Nias, ada Batak, ada Jawa dan menyatu gitu. Jadi dalam satu persatuan. Ini kalau kita jumpa dengan membawa suku masing-masing, tapi tetap bisa berkomunikasi dalam satu bahasanya. Mungkin itu Mbak dari saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Oke, kalau dari Bang Kozali sendiri nih, yang sesama dari Sumatera Utara, gimana nih pandangannya Iya, Kak. tentang Makasih Bhinneka atas Tunggal waktunya. Ika? Oke. Kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika seperti yang disampaikan sebelumnya, udah pasti artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah, ini menurut saya bukan cuma semboyan di lambang negara, tapi juga cerminan dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tempat tinggal saya di Sumatera Utara. Di Sumut sendiri ini, Kak, kita tahu ya ada banyak suku yang hidup berdampingan dan hidup selaras. Contohnya Batak Toba, ada Mandailing, ada Karo, Simalungun, Pak Melayu, Nias, ada banyak sekali suku di sini. Nah, setiap suku itu punya adat,
punya bahasa, punya makanan khas dan tradisinya masing-masing. Misalnya itu yang terkenal di Sumatera Utara ini ada kondang Sabangunan dari Batak Toba, ada tortor di pesta adatnya, kemudian juga ada lemang khas Melayu, sampai tradisi Nias juga yang terkenal namanya Fame Ayo. Nah, semua itu menunjukkan betapa kayanya budaya di Sumut ini. Jadi kalau dilihat keberagaman ini sebenarnya selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda-beda suku, beda adat, bahkan beda cara ibadah, tapi kita tetap hidup rukun dalam satu provinsi, satu bangsa, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, di budaya di Sumut ini menurut saya mengajarkan nilai kebersamaan. Contohnya dalam pesta adat Batak, ada istilah Dalihan Notalu yang artinya menekankan keseimbangan hubungan sosial, saling menghormati, saling mendukung, dan saling menguatkan. Nah, filosofi ini mirip dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, di mana bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Jadi kalau ditarik kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari, Bhinneka Tunggal Ika ini bisa dilihat dari cara masyarakat Sumut yang tetap bisa duduk semeja, makan saksang atau lemang, saling mengunjungi di hari besar agama, gotong royong, saat ada pesta adat maupun saat ada duka. Nah, singkatnya, intinya keberagaman di Sumatera Utara itu justru jadi contoh nyata bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma slogan negara kita, tapi sebuah kehidupan yang bisa kita rasakan dan jalani bersama. Istilahnya Bhinneka Tunggal Ika itu Sumatera Utara ini adalah miniaturnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kalau dari Bang Dani sendiri nih, yang dari wilayah kepulauan kan, di Kota Tanjung Pinang. Di daerah Abang sendiri gimana tuh Bang, Bhinneka Tunggal Ika-nya? Mungkin bisa dijelaskan dari Bang Dani. Oke Kak Dwina, terima kasih kesempatannya. Ya seperti yang sudah dijelaskan ya oleh teman-teman banyak tadi, Bang Ferry, Bang Gali, ada Kak Indah juga. Bhinneka Tunggal Ika itu ya dalam artian itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi perbedaan itu tidak menjadi sebuah masalah gitu, tetapi menjadi nilai plus gitu, beraneka ragam gitu, tetapi tetap harmonis gitu. Nah, sedikit saya ini merupakan orang dari Jawa ya aslinya, namun besar di Tanjung Pinang gitu. Nah, di Tanjung Pinang sendiri itu banyak ya, beraneka ragam gitu. Banyak dari suku aslinya itu Melayu, kemudian ada suku Jawa yang banyak, kemudian ada suku Minang, ada Bugis juga. Bahkan di kelurahan ya, salah satu kelurahan itu ada namanya Kampung Bugis di sini. Itu banyak orang-orang Bugis, lalu ada etnis Tionghoa gitu. Nah, jadi kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika di Kota Tanjung Pinang khususnya itu Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, itu ada salah satu perayaan besar yaitu dari etnis Tionghoa gitu. Itu namanya Imlek gitu ya. Hari raya tahun baru gitu. Nah, begitu masyarakat tidak hanya orang etnis Tionghoa saja yang merayakan gitu. Namun ada suku-suku dari Melayu, suku Jawa, suku Minang juga yang turut serta gitu, merayakannya gitu, ikut serta gitu. Nah, itu membuktikan bahwa di Kota Tanjung Pinang ini tercermin gitu semangat Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Mungkin seperti itu Kak Dina. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas penjelasannya. Dan kalau untuk dari saya sendiri nih, kalau saya kan dari Sumatera Barat nih, yang mana mayoritasnya mungkin memang suku Minang kebanyakan. Namun kan untuk pemersatu itu kembali lagi dengan Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa persatuan kita lah bahasa Indonesia yang bisa menjadi menjembatani kita dalam berkomunikasi. Jadi kalau dari obrolan kita siang ini, teman-teman pendengar, dari kita bisa tarik kesimpulan bahwa keberagaman itu bukan alasan untuk kita jadi terpecah, melainkan menjadi modal agar semakin kuat. Dan kita sebagai para ASN memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya menjadi pelayan bagi publik, tapi juga bisa menjadi teladan dalam persatuan. Jadi mari kita ingat kembali semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika itu yang mana berbeda-beda tetap satu jiwa dan bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa persatuan kita.
Dengan semangat itu, kita bisa bersama-sama membangun Indonesia yang lebih harmonis dan maju. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.